Jelas karena sebuah negara akan menjadi maju dengan memperhatikan mutu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para sahabat Zaiza Inteleksia yang berbahagia. Alhamdulillah. Pada kali ini dan pada episode ini, mari kita sama-sama tetap bersyukur kepada Allah sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sudah selayaknya dan sepatutnya kita bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hamba-Nya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam nikmat yang tak terhingga. Salah satunya adalah nikmat akal fikiran, di mana kita bisa mengenyam pendidikan sampai kita mengetahui hal-hal yang dulunya mungkin tidak pernah diketahui oleh orang lain. Para sahabat sekalian, perubahan-perubahan yang terjadi dari masa ke masa, dengan tempo yang mungkin orang mengatakan cepat dan sebagian orang mengatakan lambat, tergantung mindset dan paradigma masing-masing. Pada lembaga pendidikan, tentunya ada hal-hal yang sangat diperhatikan, khususnya adalah sebuah kurikulum. Kurikulum ini sangat penting karena sebagai alat yang membantu para praktisi pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan. Tapi dalam hal kurikulum ini, kalau dilihat sejarahnya di Indonesia, ada sudah 10 kali lebih perubahan. Dari sejak 1947 diberlakukannya kurikulum nasional. Tentu pemerintah bukan hanya sekedar membuat aturan ini. Berbagai macam perubahan dan pergantian tujuannya sudah pasti untuk sebuah perbaikan dan kemajuan. Dalam firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Jelas. Setiap negara memiliki kurikulum tertentu. Dengan melihat dan memperhatikan lokasi negara tersebut, kemudian budaya negara tersebut tentu memiliki karakter yang berbeda. Maka pemerintah sebuah negara, mereka berlomba-lomba bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Jelas karena sebuah negara akan menjadi maju dengan memperhatikan mutu pendidikan.
Karena pendidikan yang nomor satu. Membicarakan masalah pendidikan ini dengan perubahan-perubahannya. Ada satu golongan yang mereka berpendapat dan mereka anti terhadap perubahan. Golongan-golongan yang disebut sebagai konservatisme pendidikan, di mana mereka berpendapat bahwasanya pendidikan itu berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang sudah ada, yang sudah berjalan dengan tempo waktu yang sangat lama dan sudah teruji dengan hasil yang ada. Maka mereka berpedoman kepada hasil itu. Mereka berpedoman pada hasil itu. Nah, kebanyakan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya lembaga-lembaga yang berbasis religi, mereka berpendapat bahwasanya dengan pengalaman yang sudah lama, yang sudah memiliki waktu yang lama, dengan hasil yang sudah mereka dapatkan, itu menjadi dasar mereka mempertahankan sistem pendidikan tersebut. Alhamdulillah, di lembaga kita ini, di Pondok Pesantren Darul Qalam di kampus Zaiza ini, kita menganut prinsip al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhad bil jadidil aslah. Menjaga tradisi, merespon modernisasi. Tradisi-tradisi yang lama yang sudah ada, yang sudah baik, itu kita jaga. Tapi kami juga tidak akan lupa dengan sebuah perubahan. Di mana negara semakin berkembang, negara semakin maju, perubahan semakin cepat. Maka sebuah lembaga pendidikan harus mengikuti perubahan tersebut. Jadi tidak bisa selalu mempertahankan. Ada yang dipertahankan, ada yang harus dirubah. Tapi perubahan tersebut kita ambil dengan yang lebih baik tentu. Apabila sebuah lembaga pendidikan tidak mengambil langkah-langkah perubahan, maka sudah pasti, maka dia akan tenggelam dengan waktu, dengan perubahan yang sangat cepat. Dengan sistem kurikulum di Indonesia, sistem pendidikan nasional jelas yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sudah jelas apa tujuan pendidikan di Indonesia. Bangsa Indonesia menginginkan bangsanya menjadi yang terbaik. Persamaan hak di semua golongan. Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki berbagai macam budaya, adat istiadat dengan daerah-daerah yang sangat berbeda berbagai macam. Nah, disitulah pemerintah memikirkan bagaimana agar bangsa Indonesia ini bisa berkembang dengan mendapatkan pendidikan yang merata. Baik di daerah pedalaman yang jauh sekalipun, maka dia harus mendapatkan persamaan pendidikan. Karena jelas, dalam Islam pendidikan itu menjadi wajib. Ya. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Pendidikan itu menjadi wajib. Nah,
Jadi yang memikirkan dunia pendidikan bukan hanya sebuah lembaga pendidikan. Bahkan pemerintah setiap negara memikirkan pendidikan. Di situ selalu mengadakan perubahan. Makanya pemerintah dengan melihat perkembangan zaman, perubahan global, maka bagaimana pemerintah mengambil tindakan dengan mengadakan perubahan kurikulum dengan tujuan tidak menekan kepada subjeknya, itu lembaga-lembaga pendidikan, terutama para pelajar. Dan kaum yang selalu melestarikan hal-hal yang mereka anggap sudah baik, adalah kaum konservatisme ini juga harus memahami pentingnya perubahan dalam pendidikan. Tidak hanya mempertahankan sebuah metode yang dianggap sudah memiliki pengalaman yang baik dan sudah memiliki hasil, lalu tidak memerlukan perubahan, tidak. Nah, mereka harus melakukan perubahan. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin lama semakin berkembang. Dengan banyaknya kemajuan zaman, maka mau tidak mau semua orang harus ikut berubah. Perubahan bukan hal yang harus ditakuti. Perubahan bukan hal yang harus dijauhi. Tapi kita harus siap menghadapi perubahan. Perubahan akan membawa kita kepada kemajuan, bukan kepada kemunduran. Para sahabat Zaiza Inteleksia yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan sedikit membawa kebaikan pada kita semuanya, membuka jendela pandangan kita terhadap perubahan-perubahan yang ada. Teruslah belajar. Jangan takut akan perubahan, karena sudah jelas kita sendiri yang menentukan perubahan tersebut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaiza Inteleksia, membaca, berpikir, dan berkarya.